Kepala SDN 21 Kota Bima menjawab tudingan terhadap dirinya atas dugaan pemotongan honor guru di sekolah yang ia pimpin. Sebelumnya pada tanggal 5 Agustus 2021 dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 1 DPRD Kota Bima, perwakilan guru yang merasa honornya dipotong membeberkan beberapa hal kepada media terkait isi rapat bersama DPR. Mereka menyampaikan honor mereka dipotong oleh bendahara dan diketahui oleh kepala sekolah. Persoalan tentang penerimaan honor. Nah, kalau dalam 1 tribulan itu mereka harus mendapat 4 juta lebih, kemudian yang diterima 650.000 rupiah, 1 juta lebih, dikali 3 tribulan, berapa duit? Coba dihitung. Ini menurut hasil investigasi kita dan wawancara kita dengan adik-adik ini sejak dipimpin oleh kepala SDN yang baru. Ini pemotongan ini yang dilakukan tentu melalui bendahara atas perintah kepala sekolah, dan kepala sekolah menyatakan bahwa ini sudah ada persetujuan dinas katanya. Ini yang kita mau konfirmasi juga kepada pimpinan dari untuk konfirmasi aja kepala dinas benar menjadi seperti itu. Kepala SDN 21 Kota Bima, Haja Rukmini SPD, yang mendapati pernyataan tersebut mengaku geram dan kesal terhadap tuduhan itu. Tak ingin persoalan ini terus berlarut dan menimbulkan stigma negatif terhadap dirinya, ia pun menjawab tudingan tersebut. Saat diwawancarai oleh tim Halo Bima di ruangannya, dia membeberkan fakta dan kronologi kejadian ini hingga mencuat ke masyarakat. Ya, Sobat Halo Bima, saya sudah bersama Ibu Kepala Sekolah SDN 21 Kota Bima. Kronologinya awalnya seperti apa sih, Bu? Ya, terima kasih. Pengelolaan dana BOS mulai tahun 2020 sampai sekarang menggunakan aplikasi baru. Aplikasi itu digunakan untuk kita membayarkan salah satunya honor guru. Honor guru. Dalam hal ini anak-anak honorer yang tidak masuk atau tidak mempunyai NUPTK nomor unik tenaga pendidik dan kependidikan. Ya. Jadi bagi anak-anak honorer yang belum mempunyai NUPTK tidak bisa masuk di aplikasi RKS itu. Yang honor sebanyak 18 orang. Ya, yang mempunyai atau yang memiliki NUPTK hanya 8 orang. Ya, 10 orangnya belum punya. Sedangkan 10 orang ini hampir sama, bahkan melebihi kinerjanya, beban kerjanya dibanding dengan yang 8 orang ini. Sehingga kami bingung juga untuk bagaimana mengatur semuanya yang 18 orang ini. Oleh bendahara menyampaikan kepada saya bahwa ini 18 orang ini tidak bisa masuk semua, Umi. Hanya 8 orang saja yang bisa masuk untuk mendapatkan honornya. Oh, kalau begitu kamu harus ke sana dulu, ke dinas. Nah, bendahara langsung ke dinas. Nanti bisa diceritakan sendiri yang lebih lengkap oleh bendahara. Ya, setelah kembali dari sana, oleh bendahara memberitahukan ke saya, Umi, memang tidak bisa masuk ini, tapi bisa dibagikan juga honor ini ke 10 orang, tapi dengan kesepakatan kita di sekolah. Ya, kesepakatan kita. Akhirnya saya panggil semua guru-guru termasuk yang 18 orang ini. Rapat, ada notulen rapatnya, ada tanda tangan peserta rapat. Di rapat itu, ya. Apa yang disimpulkan? Yang disimpulkan bahwa yang 8 orang ini menandatangani 4.100.000. 8 orang ini. 8 orang ini. Tetapi dibagikan ke 18 orang. Atas kerelaan. Atas mufakat dan musyawarah pada saat rapat itu. Ya. Akhirnya setelah keluar dana BOS, kita membagikan sesuai kesepakatan itu. Tapi di situ ada yang terendah bendahara bagikan atau bendahara kasih 600.000. Kenapa dikasih 600.000? Karena tidak pernah datang sekolah. Kalaupun datang hanya 1 kali sebulan, 2 kali sebulan. Ya, itu. Berarti
berdasarkan beban kerja. Iya, ya? berdasarkan beban kerja atau kinerja. Itu. Berarti kronologinya karena sistem baru, aplikasi baru, jadi dari 18 orang ini hanya 8 orang yang dapat honor karena memiliki NUPTK itu, 10-nya belum dapat. Tidak bisa masuk dalam aplikasi. Nah, akhirnya mungkin niat waktu itu niat Umi ingin bagaimana teman 10 ini juga bisa dapat, karena akhirnya dibuatlah kesepakatan. Dan dirapatkan dan ada notulensinya. Ada. Oke. Sudah 1 tahun lebih. Iya. Kan begitu. Ini baru sekarang mencuat sekarang. Padahal kejadian tahun 2020. Tahun 2020 awal. Cawu 1 tahun 2020. Itu harus ditegaskan, bukan berikutnya atau hanya satu kali itu aja. Hanya satu kali Cawu 1 tahun 2020. Ya. Kata mereka di situ saya dengar di di video yang beredar itu 3 kali. 3 kali. Dan masalah ini sudah diselesaikan oleh inspektorat. Oh, pernah inspektorat? Inspektorat pada saat itu, Mei 2020 barangkali, melakukan pemeriksaan di beberapa sekolah, yaitu sekolah-sekolah besar termasuk SD ini. Pada saat itu, kita juga memberikan laporan itu supaya diperiksa. Nah, setelah diberi pembinaan, memang menjadi temuan sih karena aplikasi baru itu. Setelah diberi pembinaan segala macam kepada bendahara ini, di sini, menurut tim dari inspektorat pada saat itu sudah tidak ada masalah dan LHP-nya atau laporan hasil pemeriksaannya akan segera dikirim ke dinas. Ya, sampai di situ kami tidak ada apa-apa lagi. Oh, hanya satu kali itu. Dan inspektorat tidak pernah mengungkit lagi atau dinas mengungkit apalagi memeriksa ataupun menghadirkan kami. Tidak pernah. Jadi kami anggap sudah selesai. Dan berikutnya setelah 1 kali itu sampai hari ini, sampai TW2 tahun 2020, Cawu 2 tahun 2021 ini kami melaksanakan pembagian itu sesuai dengan beban kerja atau kinerja daripada guru-guru. Nah, dari 8 orang itu apakah semuanya melaporkan Ibu atau? Iya, hanya 5 orang. Hanya 5 orang. 5 orang ini 4 orang saja yang melapor. 1 orangnya orang lain yang tidak masuk dalam 8 orang tadi. Entah apa dia tujuannya. Ya, mungkin ujian menuju masa pensiun mungkin, Bu ya. Bukan ujian lagi ini, pembunuhan Dan semoga ini masyarakat Kota Bima khususnya tercerahkan, Bu ya. Insya Allah, dengan, amin. Talk show kita kali ini. Nah, Bu, terakhir kemarin kan dari pernyataan pengacara yang mewakili di RDP, mewakili guru-guru yang merasa dirugikan itu, mereka memberikan waktu selama 14 hari kepada DPR. Kalau pun tidak ada jalan keluar yang baik, mereka akan menempuh jalur hukum. Nah, kalau hal-hal terburuk terjadi, misalnya mereka menempuh jalur hukum itu, nah persiapan apa yang Ibu miliki nanti? Kalau saya tidak mau repot karena saya tidak punya kepentingan mereka melanjutkan ke ranah hukum, tidak ada masalah. Kemudian tidak melanjutkan juga lebih baik karena saya supaya bisa fokus mengajar anak-anak, mengurus sekolah. Kemudian pikiran-pikiran yang dibutuhkan untuk mengurus sekolah itu saat-saat ini sangat-sangat saya harus siapkan. Jadi Ibu benar-benar tidak merasa mengambil hak orang? Tidak, demi Allah. Kalau tidak percaya dan selengkapnya tidak boleh wawancara saya sendiri, seharusnya dengan tim bos juga, paling kurang bendahara, supaya tahu bagaimana saya di sekolah ini, apakah saya memegang uang, apakah saya membagi uang, atau saya mengantongi uang. Ini harus didengarkan juga paling kurang pada bendaharanya. Tak hanya kepala sekolah, kami juga meminta pernyataan bendahara perihal teknik penyaluran honor dari dana BOS. Baik, Sobat Halo Bima, saya juga sudah bersama Bendahara SDN 21 Kota Bima, Ibu Nur Haida SPD.
Bu Nur Haida, tadi kita udah mewawancara Ibu Kepala Sekolah. Tadi Ibu Kepala menyatakan bahwa pernah mengutus Ibu Bendahara ke dinas ketika peralihan sistem baru dana pos ini. Itu gimana kronologinya Bu? Memang sih kemarin di dalam penyusunan untuk khususnya untuk honor untuk tenaga guru honor dan kependidikan dan non kependidikan itu kita membaginya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh aplikasi. Yang ada dalam aplikasi kan hanya 8 orang. Yeah. Sedangkan honorer yang nyata, yang real itu ada 18 orang. Jadi yang 10-nya kan tidak tercover dalam aplikasi. Oleh itu kami konsultasi ke sana sehingga beliau menyarankan untuk yang 10 ini kita masukkan aja ke 8 orang ini. Tetapi sebelumnya diinformasikan dulu kepada yang 8. Jangan langsung sepihak. Agar nanti tidak muncul fenomena-fenomena seperti ini maksudnya. Nah, oleh saat itu pimpinan kami mengadakan rapat pemberitahuan kepada yang 8 orang ini agar nanti pada tanda tangannya memang kalian agak lebih besar, tetapi penerimaannya segini kita kasih tahu. Saya jelaskan bahwa aplikasi itu begini kerjanya, yang tidak memiliki UPTK tidak bisa tercover dalam aplikasi, sehingga meminta kebijakan kalian yang 8 orang yang ada namanya untuk kita titipkan honor dari yang 10 teman-temanmu ini. Dan saat itu sudah disepakati bersama, sudah diiyakan, kita punya notulen rapat dan sudah di ACC kan, bahkan semua sudah hal itu pada Sudah legowo semua waktu itu ya? Iya, sudah tenang. Sudah sepakat ya? Sudah sepakat. Hanya satu kali itu ya? Dan kejadian itu hanya satu kali. Satu kali penerimaan yang itu aja? Penerimaan yang itu aja. Alur dana BOS itu Bu, apakah dipegang oleh kepala sekolah? Maksudnya masuk ke rekening sekolah ya dana BOS itu? Iya, penerimaan dana BOS sekarang sudah langsung masuk kepada rekening sekolah. Oh, bukan ke personal kepala sekolah atau pimpinan gitu ya? Tidak. Kalau pimpinan saya, jujur ini saya bukan membela atau bahkan saya sudah berani mengatakan juga demi Allah, pimpinan saya tidak pegang uang BOS sepersen pun. Bahkan setiap pembelanjaan dana BOS, apapun bentuk pembelanjaan baik fisik, non fisik, beliau akan bersama kami, dan bahkan kalau memang beliau tidak sempat, saya sebagai bendahara dan akan disuruh kepada tim-tim BOS lainnya. Beliau tidak langsung membelanjakan secara sendiri, apalagi megang uang, nggak pernah sama sekali. Terima kasih Ibu Bendahara. Tim Liputan Halo Bima.